Asuransi jiwa tuh emang penting, tapi patut diketahui bahwasannya nggak semua orang butuh asuransi jiwa. Kalau aja kamu tergolong sebagai orang yang belum butuh asuransi jiwa, tapi ternyata kamu punya produk ini, bisa jadi nih kamu malah buang-buang duit. Kira-kira seperti apa sih ya kriteria orang yang belum butuh asuransi jiwa? Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, balik lagi sama saya Akbar di channel YouTube Uang Kamu. Di channel YouTube ini teman-teman bisa belajar banyak hal seputar keuangan, mulai dari mengatur keuangan, asuransi, investasi, dan lain sebagainya. Ya. Dan kali ini kita akan ngebahas seputar asuransi jiwa, teman-teman ya. Lebih tepatnya orang-orang yang memang belum butuh asuransi jiwa. Jadi gini ya teman-teman, ketika kita bicara mengenai asuransi, ya, ini merupakan produk finansial yang tujuannya adalah meminimalisir risiko finansial ketika kita mengalami musibah. Sebagai contohnya nih, kita lagi sakit, terus kita harus berobat ya ke rumah sakit atau ke klinik dan whatever lah ya. Di situ kan kita bakal keluar uang ya untuk bayar dokter, bayar obat-obatan ya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita punya asuransi kesehatan ya, biaya itu bisa di-cover ya atau beban finansial itu bisa ditransfer ke perusahaan asuransi itu dan asuransi itulah yang nanti akan membayar biayanya. Jadi bukan kita. So, tabungan kita bisa jadi utuh dong. Nah sekarang kalau asuransi jiwa itu cara kerjanya seperti apa ya? Apakah sama dengan asuransi kesehatan? Tentu saja tidak. Jadi belakangan ini ada yang nge-DM ke Instagram Uang Kamu ya. Dia bilang, saya pengen beli asuransi jiwa nih, katanya bagus buat tabungan. Terus ada yang bilang juga katanya asuransi jiwa itu bagus buat investasi. Ya. Apakah benar demikian? Ya. So intinya asuransi jiwa adalah produk manajemen risiko yang tujuannya adalah untuk melindungi income atau penghasilan sebuah keluarga. Ya. Jadi ini seringkali disebut sebagai income protector or whatever ya di sini ya. Nah cara kerja asuransi jiwa itu seperti ini ya teman-teman. Misalkan saya sebagai kepala keluarga, ya, saya menjadi nasabah asuransi jiwa di situ dan saya mencatatkan nama saya sebagai tertanggung. Suatu saat ya, saya kena musibah. Bisa jadi musibah itu berupa cacat total atau meninggal dunia. Intinya saya tidak lagi bisa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang pencari nafkah dalam keluarga. Nah, asuransi jiwa itu akan mengeluarkan uang pertanggungan ya, yang nanti bisa diklaim oleh orang yang kita tunjuk. Biasanya adalah ahli waris garis lurus kita atau pasangan kita juga bisa di situ ya. Nah, uang tersebut bisa digunakan untuk membiayai hidup atau membayar biaya pendidikan anak di masa yang akan datang. Ya. Jadi memang benar dikatakan sebagai income protector di sini ya, bukan sebagai tabungan atau investasi. Nah tujuannya kita memiliki asuransi jiwa adalah agar keuangan keluarga kita bisa terselamatkan akibat musibah ini. Kan banyak ya cerita, misalnya kepala keluarganya meninggal, habis itu keluarganya jadi kesulitan itu karena nggak ada penghasilan lagi atau anaknya juga nggak bisa sekolah dan lain sebagainya. Nah dengan memiliki asuransi jiwa ini, ya masalah-masalah keuangan seperti itu diharapkan tidak terjadi ke depannya. Nah sebagian dari kita nih, biasanya yang punya teman atau saudara agen asuransi, biasanya sering dong ditawarin ya produk asuransi jiwa ya, dibilang katanya, kalau misalnya beli asuransi jiwa tuh dari muda, mumpung preminya masih murah, karena walaupun butuhnya tuh masih nanti. Apakah hal ini bijak untuk dilakukan? Tentu saja, ya balik lagi ya, bisa jadi bijak, bisa jadi enggak juga gitu. Karena betapapun juga gitu ya, namanya asuransi, proteksi itu sifatnya adalah pengeluaran. Dan bahkan nggak sedikit juga agen yang bilang bahwa asuransi jiwa ini ada investasinya ya, dan bagus buat masa depan. Memang benar, ada asuransi jiwa yang dilengkapi dengan investasi. Tapi produk investasi di asuransi jiwa itu tujuannya memang bukan buat nyari cuan, tapi lebih kepada untuk mengatasi meningkatnya biaya asuransinya itu sendiri atau cost of insurance-nya ya di situ ya. Jadi kalau kita cari cuan ya mendingan kita investasi saham aja atau kita ke reksadana atau ke instrumen lainnya, bukan ke asuransi. Oke, tadi saya udah jelaskan di awal ya bahwasannya kita akan ngebahas seputar orang-orang yang memang belum butuh asuransi jiwa. Seperti apa sih orangnya? Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama, orang lajang yang nggak punya tanggungan sekaligus nggak punya utang juga. Nah, kalau kita adalah orang yang seperti ini, buat apa kita punya asuransi jiwa? Kita nggak menanggung orang tua kita juga nggak menanggung pasangan dan anak kita. Nah, terus gimana kalau tiba-tiba ditawarin sama agen asuransi? Bilang, ya udah nggak apa-apa beli sekarang aja, mumpung murah. Toh nanti kita juga bakal nikah dan punya anak ke depannya. Nah, itu balik lagi deh ke teman-teman ya. Apakah
dua hal itu merupakan salah satu tujuan finansial teman-teman atau malah sebaliknya. Kalau saran dari saya nih, ketika kita masih lajang dan kita sendiri belum tahu rencana kita ke depan seperti apa, lebih baik kita fokuskan diri untuk investasi aja, belajar investasi, belajar ngatur keuangan, dan lain sebagainya. Nanti ketika sudah nikah, baru beli asuransi jiwa kalau dirasa memang butuh. Kedua, pasangan suami istri yang dua-duanya bekerja dan tidak punya momongan. Walaupun kita sudah berkeluarga, belum tentu kita butuh asuransi jiwa loh teman-teman ya. Nah, karena agennya ngomong begini, masa nggak punya sih? Berarti nggak sayang dong sama pasangannya. Oke, jadi gini nih. Jadi misalkan kamu atau salah satu atau pasangan kamu, mohon maaf, meninggal dunia. Kamu atau pasangan tentunya nggak sepenuhnya kehilangan penghasilan karena kalian berdua masih bekerja. Nah, kalian berdua juga tidak ada kewajiban untuk membayar biaya pendidikan anak, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. So, apakah perlu orang seperti ini punya asuransi jiwa? Kalau memang kamu dan pasangan sudah menyepakati ya, oke deh kita beli aja gitu ya. In case ada hal yang memang tidak diinginkan terjadi, keuangan keluarga kita tidak bermasalah. Malah kita bisa punya kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kalau memang alasan seperti itu, ya nggak masalah ya, go ahead aja kalau mau beli asuransi jiwa. Tapi ketika budgetnya mepet, untuk bayar premi aja susah, maka pertimbangkan 2 kali untuk beli asuransi jiwa. 3, masih jadi pelajar ya, dan masih bergantung sama orang tua ya. Kalau konteksnya seperti ini ya, berarti kamu masih ada di fase dependence. Yang seharusnya punya asuransi jiwa ya siapa lagi kalau bukan orang tua kamu, bukan kamu ya teman-teman ya. Kalau kamu masih duduk di bangku pelajar, masih kuliah dan lain sebagainya, ya manfaatkan waktu untuk belajar investasi. Mendingan mulai investasi dari sekarang, dari uang jajan yang dikasih ayah atau ibu kamu ya. Nah, ketika kamu sudah memulainya sejak dini, nanti di usia kepala 2 atau kepala 3 kamu bisa lebih sukses dibanding teman-teman seusia kamu. Oke teman-teman, itu tadi bahasan singkat kita seputar asuransi jiwa ya. Lebih tepatnya orang-orang yang memang belum butuh asuransi jiwa. Jadi kita harus ingat ya, ketika kita menyikapi produk protection yang satu ini, kita harus ingat bahwasanya asuransi itu adalah pengeluaran, bukan tabungan atau investasi. Jadi, jumlah yang harus kita sisihkan untuk asuransi jiwa itu harus dipertimbangkan secara matang. Memang benar, semakin mahal premi yang kita bayarkan, maka semakin besar juga UP yang bisa kita dapatkan ya. Misalnya nih umur 30 tahun dengan premi 6,8 juta setahun, kamu bisa saja dapat UP yang sebesar 2,5 miliar dan asuransi itu masa proteksinya sampai 20 tahun ya. Nah, bayangin ketika teman-teman menambah uang preminya menjadi 10 juta per tahun, pastinya uang pertanggungannya juga semakin besar ya. Tapi patut diingat ya teman-teman, karena ini adalah pengeluaran ya, dan ini bukan investasi, maka perhatikan juga besarannya. Jangan sampai kita kesulitan untuk bayar premi ya. Lebih baik kita besarkan saja pengeluaran kita buat investasi ke depannya. Oke, saya Akbar pamit undur diri. Jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel YouTube Uang Kamu. Sampai jumpa di video